Selamat sore Fortune People. Wah nggak ada suaranya, saya ulang terus sampai ada suaranya. Selamat sore Fortune People. Nah gitu dong. Oke, pada sesi ini ada 3 narasumber, perusahaannya sangat istimewa, DNA-nya juga sangat oke, dan mereka adalah local company dan menjadi banyak pujaan dari Gen Z, Gen Y, istilahnya banyaklah anak muda pencari pekerja yang ingin bergabung di ketiga perusahaan ini. Dalam dunia bisnis, persaingan kerap dipersepsikan sebagai perlombaan untuk menjadi yang tercepat, terbesar, atau paling dominan. Mereka selalu berpikir, pemain selalu berpikir bahwa kompetisi adalah soal mengalahkan pihak lain. Padahal ada hal yang lebih utama, yaitu memperbaiki atau selalu menyempurnakan dari hari ke hari, bicara mengenai culture, proses internal, dan lain-lainnya. Ketika perusahaan itu kuat secara fundamental, secara internal, seharusnya tidak perlu khawatir dengan persaingan yang ada. Apakah persepsi ini benar? Mari kita cari tahu bersama ketiga narasumber kita. Yang pertama adalah dia merupakan generasi ketiga dari keluarga pendiri Bluebird, sebuah perusahaan taksi lokal legendaris yang bertahan di tengah disrupsi digital hingga serbuan pemain asing. Dia juga kakak kelas saya di SMA Pangudi Luhur. Mari kita panggil Bapak Andre Djoko Sutarno, CEO Bluebird Group. Yang kedua, brandnya sangat terkenal dan saya yakin bahwa teman-teman di sini adalah salah satu konsumennya. Produknya telah mengisi ruang rias rumah di Indonesia, ruang rias ya bukan rumah, ruang rias rumah di Indonesia, Malaysia, Brunei, negara Asia Tenggara maupun Timur Tengah. Produknya antara lain Makeover, Emina, Kaf, dan yang paling legendaris Wardah. Sarjana kimia fisik dari ITB ini memulai karir di perusahaan sejak 2001 dan dipercaya menjadi direktur operasional pada 2011 dan menjadi grup CEO Paragon Corp pada 2019 hingga saat ini. Mari kita sambut co-founder dan grup CEO Paragon Corp, Bapak Harman Subakat. Narasumber ketiga, ini adalah bankir senior. Guru saya, beliau bergabung di BCA sejak 1992, jauh sebelum, 6 tahun sebelum Krismon. Memiliki pengalaman panjang di berbagai fungsi strategis mulai dari bisnis kartu kredit, layanan consumer, layanan penjualan, segmen UKM, dan sepanjang karirnya selalu memegang peran kunci dalam pengembangan bisnis consumer dan penguatan jaringan BCA. Di luar BCA, beliau juga aktif sebagai Ketua Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, pengurus Asosiasi Kartu Kredit Indonesia, serta bidang riset pengkajian dan publikasi di Ikatan Bankir Indonesia. Mari kita panggil Bapak Santoso, Direktur Bank Sentral Asia. Sebelum memulai, saya ingin survei sedikit. Siapa di sini yang merupakan pengguna Bluebird? Nah, anak saya tiap hari pakai Bluebird Pak untuk ke sekolah. Siapa yang merupakan konsumen dari Paragon? Wah, luar biasa. Siapa yang merupakan nasabah BCA? Siapa yang merupakan ketiganya? Wah ini luar biasa, ini 3 perusahaan ini. Oke Bapak Santoso, Pak Harman, Pak Andre terima kasih.
Saya mau bicara dari Pak Santoso dulu. Pak, persaingan perbankan tuh ketat Pak. Banyak pemain yang terjebak perang bunga. Bagaimana BCA yang hampir berusia 69 tahun, betul Pak ya? Betul. Mendefinisikan arti kompetisi yang sehat dan berkelanjutan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Herman. Jadi bagi kami kompetisi itu adalah hal yang normal di dalam suatu industri, tetapi yang terpenting adalah setiap industri pasti punya customer dan yang sangat terpenting adalah apakah perusahaan memiliki pemahaman terhadap apa yang dibutuhkan oleh konsumen dan siapa konsumen kita. Karena tanpa kita memahami tentang siapa konsumen kita, maka kita akan terjebak kepada kompetitor fokus. Jadi prinsip utama kami adalah customer yang harus kita pelihara, bukan kompetitor kita yang kita pelihara. Karena kalau kompetitor kita yang dipelihara, kita bisa distract terhadap value proposition yang harusnya tepat buat customer kita. Demikian kira-kira gambaran sedikit tentang pemahaman kompetitor. Itu bukan kompetitor, pada dasarnya adalah seberapa kita bisa menyayangi customer kita, ya. Karena bukan menyayangi kompetitor kita, Pak, ya, tapi lebih menyayangi customer kita karena merekalah yang menjadikan kunci buat kita. Dan menyayangi dalam bentuk apa? Bagaimana kita bisa engage? Kita ngerti sekali terhadap itu. Yang pertama sebagai bank tentu kita tuh jasa. Cuman punya kantor, punya orang, tapi berani nitipin uang ke kita miliatan. Itu kalau tidak karena trust, susah. Apalagi sekarang udah tanpa kertas, semuanya hanya di handphone. Ya, apalagi bank digital, udah enggak punya kantor. Bagaimana bisa menaruh duit Bapak Ibu narik duitnya kepada bank? Karena aspek trust. Aspek trust ini bukan hanya trust, saya pikir ada banyak hal yang harus kita eksplor. Karena trust ini harus menunjukkan kepercayaan, tetapi di sisi lain adalah ada enggak value bank itu terhadap saya. Ini adalah hal-hal yang akhirnya kita dalami untuk kita mendefinisikan bagaimana caranya kita bisa fulfill terhadap definisi trust dan solusi yang kita berikan kepada mereka. Dan tentu harus ada engagement dan lain-lain. Ya, itu kira-kira gambarannya sekilas. Baik, terima kasih Pak Santoso. Pak Harman, bicara mengenai trust Pak, bicara mengenai juga produk kecantikan Pak. Kalau orang nggak trust, mungkin tidak berani menempelkan produk itu ke wajahnya Pak. Betul nggak Pak? Nanti malah bukannya tambah kece tapi tambah hancur Pak. Paragon sendiri itu genap berusia 40 tahun Pak. Dan nilai budaya apa yang ditanamkan Ibu Nurhayati Subakat Pak, dan tetap menjadi pegangan hingga hari ini, dan itu berujung pada trust kepada konsumen-konsumen Pak. Jadi kalau kita budaya ya yang kita nanti hubungkan ke trust konsumen, jadi gini Pak, yang pasti memang kami nih ngebuat kosmetik ini memang seneng gitu ya. Jadi Ibu Nur itu kan farmasis, jadi memang beliau itu apoteker, farmasis. Saya kemis, Bapak Ibu semua, saya kimia. Ya, adik saya juga hari ini yang beliau yang ngelit untuk di R&D itu juga dermatologis, dia dokter, terus ambil spesialis gitu ya. Dan memang kita tuh melakukan hal-hal inovasi dan lain sebagainya itu memang karena kita tuh ya seneng ngerjainnya dan semuanya gitu Pak. Dan selalu menantang diri untuk kok ini ada bareng-bareng ya. Jadi kalau Paragon tuh selalu juga kita senang kolaborasi dengan supplier-supplier terutama bahan baku. Jadi kalau kita punya istilahnya co-creating every day. Kita terbuka gitu dengan segala global sourcing dan lain sebagainya.
Kenapa kita fokus kepada supplier? Karena kalau kita sama dengan Pak Santoso, kalau kita ngelihatnya ke produk kompetitor, kita akan selalu melihatnya jadi follower kan. Tapi kalau kita bersama dengan raw material supplier-supplier terbaik, kita jadi menciptakan sesuatu hal yang baru. Dan excitement, itu kira-kira seperti itu. Jadi memang kalau di dalam cerita besarnya Paragon, itu kita ngomongnya winning consumer heart, Pak. Kesana tuh Pak Hendra. Jadi bentuknya kesana dan alhamdulillah hari ini sekarang Paragon sudah mulai naik ke podium di jurnalnya. Kalau dulu kan baru jurnal, sekarang udah naik ke podium. Dan rasanya ini perusahaan Indonesia pertama yang berhasil naik di podium event saya lupa nama ininya ya di eventnya ini dan mungkin satu-satunya yang perusahaan hari ini kosmetika yang diundang di Beauty Founder BOF itu itu kira-kira seperti itu. Itu bagian dari bagaimana kepercayaan yang ada hari ini terhadap kami. Fansnya banyak banget nih Pak. Nah, Pak Andre, Bluebird telah melampaui usia lebih dari setengah abad, betul? 53. Hah? 53. Dulu pemain taksi banyak, terus banyak yang hilang, Bluebird tetap ada, banyak transportasi online, banyak yang mulai nggak percaya, dan Bluebird tetap ada nih. Gimana caranya? Kok mati-mati? Dulu waktu teknologi disruptions itu WA-nya kan beredar perusahaan-perusahaan yang akan tumbang gitu ya, seperti Kodak dan lain-lain. Kita juga disebut di situ salah satunya karena teknologi disruptions. Jadi gini Pak Hendra, di Bluebird itu kan sejak didirikan oleh almarhumah Ibu Mutiara, diberi namanya aja Bluebird karena Bluebird itu dari dongeng Eropa merupakan burung pembawa kebahagiaan gitu. Jadi dari dasar itu saja akhirnya beliau memberikan nama perusahaan taksi pertamanya tahun 1972 itu Bluebird. Karena harapan beliau memberikan kebahagiaan, membawa kebahagiaan. Core value-nya clear, kerja keras, disiplin dan lain-lain. Nah tadi berbicara mengenai kompetisi, tadi Pak Hendra juga sudah sampaikan mengenai kompetisi. Di Bluebird itu kompetitor adalah buat kita melihat merefleksikan. Karena yang utamanya adalah value proposition kita apa dibandingkan dengan kompetitor. Jadi bukannya kita melihat kompetitor secara fokus, tetapi merefleksikan apa yang kita propose terhadap value dari Bluebird yang relevan terhadap customer kita. Itu yang nomor satu dulu. Jadi kalau kita memvalue proposisikan Bluebird sebagai aman dan nyaman, jadi fokus kita di situ. Disrupsi atau kompetisi ada nggak yang sama, ada nggak yang lebih konsisten daripada kita, itu buat refleksinya gitu. Kalau harga ya pasti penting, tetapi bukan value proposition pertama karena Bluebird percaya bahwa yang membuat Bluebird bertahan sampai dengan sekarang adalah pelayanan yang jauh lebih konsisten, lebih baik dibandingkan yang lain. So that's the value propositions. Tetapi melihat industri, melihat kompetitor, apa yang kita bisa perbaiki, tadi refleksikan. Kalau ada business modelsnya atau ada misalnya teknologinya gitu, bisa kendaraannya dan lain-lain. Kan sekarang juga ada kan yang perusahaan kompetitor yang mengedepankan EV-nya gitu ya. Jadi itu juga kan bukan berarti kita tidak tahu, tidak lihat. Kita juga harus adaptasi, melihat, mereview apakah memang itu menjadi value proposition yang relevan terhadap customer kita. Karena Bluebird sendiri kan sudah punya mobil listrik dari tahun 2019 nih. Kita juga sudah lakukan itu. Adaptasi teknologi tadi juga kita lakukan, ya kita belajar juga dari kompetitor. Tahun 2012 Pak Hendra kita udah punya aplikasi sebenarnya untuk pemesanan taksi. Tapi platformnya BlackBerry. Jadi waktu dia collapse kita ikut collapse gitu. Kadang-kadang memilih teknologi terlalu cepat belum tentu benar juga gitu. 2011 siapa yang punya aplikasi kan nggak ada gitu ya. Tapi tahu-tahu dia tumbang 2014, 2015. Jadi kita kelabakan, kita buka, tahu-tahu bersamaan masuk aplikasi yang lain. Bukan hanya aplikasi sebagai platform tetapi juga membawa bisnis model yang baru. Dari license based kendaraan menjadi ya
non-regulated lah ya akhirnya. Jadi itu juga disrupsi yang cukup besar yang kita belajar bahwa disrupsi itu bukan hanya datang dari kompetitor kita, tapi juga bisa dari karena industrinya berubah. Makanya kita belajar apa value proposition mereka. Oh ternyata fixed price gitu ya. Dulu harga, kalau sekarang kan fixed price sebenarnya. Karena harganya kan beda-beda tipis, malah kadang-kadang ya apalagi kalau hujan, customer mereka pindah ke kita juga gitu. Karena spike-nya terlalu tinggi. Nah, jadi kita juga luncurkan fitur itu. Nah itu jadi bentuk bahwa iya kita tahu kompetitor melakukan apa, tetapi yang relevan dengan customer kita apa sih yang berubah. Nah itu yang kita juga tawarkan tanpa merubah core value-nya tadi. Pelayanannya harus lebih baik, harus lebih konsisten. Karena kita manusia yang melayani, jadi kita juga bilang kita nggak mungkin perfect kan. Maka dari situ program literasinya, pembinaannya, penseleksiannya itu terus dikedepankan gitu, di samping teknologinya. Sulit gak Pak untuk istilahnya meningkatkan kualitas garda terdepan ini dalam tanda kutip sopir-sopir ini? Iya, kalau punya 1-2 pengemudi nambah 2-3 pengemudi susah Pak. Tapi kita kan udah 25.000 menuju ke 28.000 sekarang pengemudinya. Jadi kita punya struktur yang membuat bagaimana memfasilitasi atau membuat proses rekrutmennya, melakukan proses pembinaannya, dan termasuk yang penting adalah sama seperti suara dari customer tadi, yang relevan itu apa? Kritik terhadap kita apa, masukan perbaikan buat kita apa. Nah di garda terdepan kita, mostly pengemudi itu juga kita buat jalur untuk beri masukan kepada manajemen. Apa yang mereka hadapi, apa yang mereka perlukan sehingga ya tadi ini bukan menjadi kesulitan, itu memang karena pengemudi itu kan customer internal kita sebutnya di Bluebird. Jadi termasuk yang sangat penting untuk transparansi dua arah komunikasi. Bahkan per hari ini nih karena ada acara ini saya tinggalin nih, seharusnya saya lagi rapat sama mereka juga. Jajaran pengemudi tapi diwakilkan, itu rutin. Setiap bulan kita bicara, bahkan mereka juga punya channel untuk berikan masukan kepada kita sama seperti customer. Kita buka semua jalur. Nah karena komunikasi dua arah kita agree apa yang mesti dilakukan termasuk adopsi tadi teknologi yang baru. Kita pun dengan komunikasi dengan pengemudi kita lakukan tahapan-tahapan implementasi teknologi yang baru. Bayangkan kalau 30.000 harus semua tiba-tiba menggunakan handphone, waktu itu kan ya pusing kan tadi. Jadi kita lakukan beberapa tahapan even adopsi teknologinya gitu. Oke, terima kasih Pak Andre. Sebelum ke Pak Harman, Pak masih bicara mengenai, Pak Santoso. Tadi kalau bicara Bluebird adalah 28.000 sopir taksi, kalau di BCA gimana menaikkan kualitas satpam Pak? Satpam ya. Satpam BCA, benchmark dari semua satpam di seluruh Indonesia. Iya, terima kasih. Jadi satu hal yang menarik, memang ini sedikit story supaya tahu backgroundnya. Memang setelah 98 kita masukin RAS, banyak sekali dana keluar, customer jadi istilahnya keluar dari BCA. Tapi setelah kita kembali dan mulai dipercaya oleh masyarakat, muncullah yang namanya happy problem. Kenapa happy problem? Karena pada waktu itu setiap hari ada 10.000 customer yang datang ke BCA untuk buka rekening. Itu mengakibatkan counter BCA itu menjadi crowded luar biasa dan harus diakuin karena dulu itu adalah product centric. Jadi memang branch itu dibikin space-nya kecil ya untuk lobbynya. Setelah itu memang kita lihat antrian di mana-mana sehingga kenapa ada istilah Bang Capek Antri. Ya. Tapi pada waktu itu tahun 2002-2003 saya dapat assignment dari CEO karena kebetulan dulu namanya bukan CEO, tim kuasa direksi gitu ya. Memberikan feedback yang menarik. Istrinya datang ke counter tapi dijudesin sama teller gitu ya. Ini menjadi customer experience yang jelek sekali. Dijudesin terus terakhir karena CEO sounding dengan polite,
ini kelihatannya branch kita perlu kita reformasikan gitu ya. Hanya bisik-bisik begitu saja. Nah, dapat tugas, saya minta, dulu pernah ada training service gitu ya. Kita kirim ke branch kita gitu ya, kita encourage mereka. Tapi yang terjadi, mohon maaf, tim kami diusir. Betul, tim kami diusir. Panggil tuh bosmu, ya kenapa? Kamu pikir enak jadi teller dari customer service, kencing aja susah, makan telat gitu ya. Memang benar, zaman dulu setiap satu teller itu harus serve kira-kira hampir 350 transaksi per hari. Dari jam 8:30 sampai jam 3. Jadi bisa dirasakan bagaimana kencing susah, makan enggak. Jadi berarti ada yang salah dari saya gitu ya. Saya minta maaf kepada teman-teman, saya minta maaf kepada cabang. Akhirnya kita satu hal yang learning Pak. Harus saya akuin pada saat itu kebetulan 70% daripada karyawan kita itu mohon maaf hanya level SMA Pak. 70%. Jadi saya berpikir ini memang perubahannya enggak bisa dituntut daripada mereka tapi harus dari kita juga. Jadi kita lakukan perubahan counter, keluhan-keluhan mereka, bahkan yang sangat terpenting itu mereka mengatakan ini jabatan yang paling rendah di BCA itu ya saya ini teller gitu. Jadi itu memelas ya. Waktu itu cuman saya meminta bos saya gitu ya. Tolong izinkan saya kalau boleh diizinkan saya benchmark ke Singapore Airlines. Ya. Akhirnya saya berangkat ke sana pagi hari, malam pulang gitu ya. Akhirnya saya banyak belajar. Kondisi Singapore Airlines pada saat itu sama dengan BCA. Majority stewardess dan stewardnya itu adalah SMA, high school. Terus mereka ada satu learning, service is system. Don't expect too much. Dengan luar biasa antriannya. Karena sebelumnya itu kita diajarkan, ini adalah customer you yang memberikan revenue buat perusahaan, maka harus diberikan layanan yang terbaik. Enggak masuk. Di pikiran, di mindset itu enggak masuk. Jadi startingnya salah. Service is system. Itu sangat-sangat sekali saya ini kan. Dan habis itu saya lakukan layanan itu dari sistem. Simple thing-nya adalah please sebagai teller, please do this. Hanya sekitar 5 atau 6 langkah layanan yang kepada nasabah. Say hello, good morning gitu ya, konfirmasi transaksi ya, dilakukan terus polite, terus terima kasih, silakan datang kembali untuk next time. Ya, itu memang jujur saja karena sistem dibikin sedikit kayak robot. Tapi ini adalah tantangannya pada waktu itu karyawan BCA mungkin sekitar 20.000, hampir 50%-nya adalah frontliners. Jadi memang sangat berat dengan tingkat edukasi yang ada. Dari itu semua kita akhirnya meminta branch untuk melakukan perlu di manage, berarti butuh sistem. Jadi ada supervisornya yang kita training khusus untuk menjadi service manager. Nah, disinilah mulai ceritanya muncul karena ditambah dengan kita sadar mereka antrian telat makan, kencing susah, tapi kita appreciate. Selain kita rubah sistem kita supaya antrian enggak terlalu besar seperti itu, kita akhirnya meminta mereka adalah please do this and we appreciate them. Jadi kita apresiasi dan saya buktikan bukan hanya di level, kebetulan di BCA itu ada cabang pembantu, cabang utama sampai kepala kantor wilayah. Kita buktikan dan kita pestakan pada waktu mereka the best di dalam wilayah masing-masing. Apresiasi itu membawa kembali satu semangat. Ya, akhirnya betul kita pestakan di Jakarta dari daerah-daerah, kami punya 12 wilayah, panggil
Jakarta, kita lakukan apresiasi terhadap pelayanan mereka. Habis itu karena mereka dikasih pakaian pesta, dikasih jas cantik, dikasih selempang kayak itu, kayak ya putri kecantikan Miss Universe itu. Jadi akhirnya merasa pride-nya naik. Dan ini tidak bohong-bohong ya. Dan habis itu kita kirim ya, pulang disuruh apa? Dikasih 2 bulan, 3 bulan enggak usah kerja. Kerjanya cuman hanya satu. Sebentar di training, habis itu suruh bicara dalam forum-forum. Teller berbicara ke seluruh teller di cabang itu, di wilayah itu. Akhirnya yang terjadi, teller berpikir sama-sama makan nasi, kenapa saya tidak bisa? Nah, ya. Disitulah mulailah muncul menggelinding. Jadi shifting culture menjadi salah satu penting. Terus perjalanan kami dan itu ternyata bukan hanya dari sisi layanan, akhirnya pada satu level setelah dilakukan beberapa kali, mereka berpikir gimana saya bisa lebih bagus dari standar itu. Jadi itulah kira-kira yang menjadi trigger supaya semuanya itu ada perubahan karena kita sendiri harus memulai satu perubahan. Demikian kira-kira gambarannya dan inilah yang menjadikan tadi semua jadi rata Pak. Karena tadi semua lini, semua kita sisirin dengan satu apresiasi, tetapi juga mereka menyadari ada satu teamwork performance. Teamwork inilah yang menjadikan mereka membentuk satu mindset, we are as a BCA, people. Ya. Makanya nanti sekarang kalau suka dengar di dalam branch kami, selalu spirit One BCA. Ya. One BCA itu menjadi satu tagline kami. Demikian sedikit sharing ya Pak ya. Pak Arman, yang terakhir viral dari Paragon itu adalah pergi bersama ke Kuala Lumpur ya Pak ya. Itu apresiasi atau apa Pak? Apa yang tadi disebut sama Pak Santoso apresiasi kepada karyawan yang boyongan semua ke Kuala Lumpur Pak. Mungkin diceritakan Pak. Ini gak ada editor nih kayaknya. Jadi gini Pak Hendro ceritanya. Satu itu sebenarnya kualat Pak. Jadi saya itu sebagai CEO itu memang apa ya, seneng anak-anak muda di Paragon tuh, gimana sih kamu bisa lebih gimana dan sebagainya, provoking, ya kan, provoking. Dan itu jelas itu apresiasi. Nah kemudian pada saat itu saya sampaikan ke mereka, aduh kita udah ke Jogja, udah ini masa begitu-begitu aja gitu ya. Kapan kalau mau sekalian dong ke Kuala Lumpur gitu kan. Nah, saya pikir ya pokoknya ini aja kan supaya lebih seru gitu ya. Nah ternyata waktu ini beneran dibuat sama mereka kan. Dibuat sama mereka disampaikan ke saya. Nah kesampaikan ke saya, budgetnya naik 2 kali lipat. Nah kena kan saya kan. Kata Pak Harman, budget tidak terbatas di Paragon. Budget tidak pernah salah. Yang salah omsetnya. Iya sih. Cuman ini kan guys, acaranya baru Januari, omsetnya juga belum ada gitu kan. Wah ini gimana nih ceritanya. Tapi itu, nah itu juga gambaran ya. Waduh ini bagaimana entrepreneurship emang di Paragon tuh kita dorong. Tapi ternyata ketika saat ini sebagai leader, waduh ini harus memberikan contoh. Oke, kita berani ya kan, karena salah satu konsep kita budgeting itu adalah nggak masalah budget mau keluar gimana pun juga selama cost ratio-nya nanti mengecil. Cost ratio-nya mengecil Pak Indra ya kan, cost ratio-nya mengecil. Oke, udah akhirnya kita mulai itu untuk jalan. Dan ini sebenarnya ada satu hal value di Paragon juga, mengapa kita pergi bareng-bareng pada saat itu adalah di Paragon ini nilai kegotong royongan itu memang jadi satu value di Paragon. Dan kita selalu percaya bahwa hasil itu merupakan hasil bersama. Jadi agak susah kalau misalnya kita melihat, ini mungkin komersialnya nih. Iya memang komersialnya yang memang ada di depan. Atau mungkin marketingnya yang buat brand. Tapi kan kalau nggak ada barangnya gimana? Ya kan? Kalau nggak ada tim HR-nya gimana? Kalau nggak ada semua, jadi memang semuanya kesuksesan bersama.
That's why kenapa akhirnya pada saat itu yaudah kita boyong semuanya. Nah itu mulai tuh. Kalau nggak di waktu itu juga menariknya kan adalah tim risk kan jalan juga kan. Pesawat dan lain sebagainya. Nah itu akhirnya mulai kebetulan Pak Andre kan di teknik industri ya di ITB, dah saya kan board advisor, oh ya ada Mbak Vera nih, Air Asia, kontak Mbak Vera bantuin, akhirnya jalan semua. Tapi itu gambaran bagaimana kami mengapresiasi Pak Hendra, semua lini itu penting, bareng-bareng gitu kan. Dan kemudian tahun ini lebih heboh lah, ada kehebohan lagi juga sebenarnya Paragon. Apa tuh Pak? Jadi tahun ini kita semangatnya kan bagaimana prinsip Paragon itu sebenarnya manajemennya itu kalau dipahami itu kayak main olahraga. Nah kita nyari hari ini di beberapa gor basket gitu kan, wah ini yang ini kurang ini, yang ini kurang ini. Akhirnya kita kemarin di ASBSD kita buat lapangan basketnya. Nah itu salah satu gambaran kalau di Paragon tuh gitu. Kalau kita ngelihat cara bermainnya kita nggak terlalu pas, kita nggak rubah cara mainnya, tapi kita bikin lapangannya. Ya, jadi di disrupt, abis itu jadi new direction. Ya, itu satu cerita bagaimana kami bersama-sama untuk selalu berusaha untuk selalu terdepan. Begitu. Baik, terima kasih Pak Harman. Beri tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita. Oke, saya mau melempar ke floor jika ada pertanyaan. Ya silakan Mas, dari mana dan ditujukan ke siapa? Langsung ke intinya. Tes. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Muhammad Fahri Zahdi. Saya dari Mekoga, salah satu perusahaan konsultan komunikasi yang ada di Jakarta. Pertama mungkin saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita yang hadir pada kesempatan kali ini. Ada dari BCA yang telah membuka mindset kita bahwa ternyata untuk pelayanan itu tidak dimulai dari ruang-ruang, dari meja-meja, tetapi dimulai dari sesuatu yang sederhana, security yang menyambut orang. Kemudian Pak Harman Subaka, terima kasih Pak atas Paragon yang telah memberdayakan banyak anak-anak muda di Indonesia. Kemudian untuk Pak Andre, terima kasih Pak telah memberikan pandangan kepada banyak perusahaan yang ada di Indonesia, bahwa ternyata untuk bertahan di setengah abad ini, tidak dilakukan dari ruang-ruang yang formal, tetapi ruang-ruang sederhana dengan mendengarkan customer. Terima kasih untuk semua insight-insight yang telah diberikan. Tetapi ada satu poin penting yang perlu kami pahami semua Pak. Bahwa mungkin kita sepakat semua orang ingin menjadi pemenang. Seperti apa yang telah mungkin Bapak-Bapak lakukan. Tapi tidak semua orang ingin menanggung kekalahan, tidak semua orang ingin menanggung penderitaan. Dari apa yang kemudian Bapak-Bapak lakukan, di setiap kebijakan yang diambil tentu ada pasang surutnya Pak. Mungkin barangkali bisa diceritakan Pak, mungkin dari Bluebird, apa konsekuensi yang harus diterima ketika harus turun bersama customer di mobil dan lain sebagainya. Kemudian Pak Harman Subakat harus menginterupsi langsung masuk ke ruang-ruang yang sebenarnya belum pernah disasar oleh anak-anak muda lain, oleh industri-industri lainnya. Kemudian di BCA tadi sampai harus ditentang oleh cabangnya sendiri. Mungkin itu bisa diberikan mindset harus dimulai dari mana Pak. Terima kasih. Terima Apalagi, kasih, Mas. terima kasih Pak. Oke, Pak Andre silakan Pak, dimulai dari mana Pak? Bluebird sudah beberapa kali melakukan transformasi sebenarnya. Di transformasi itu kita percaya movementnya harus dari top down. That's why it's called transformations. Karena top down commitments sampai ke ujung paling bawah itu harus didorong dari atas. Bentuknya dulu, kita mau bertransformasi seperti apa. Nah kalau sudah mulai dari top down, bottom up-nya harus buy in juga. Buy in bahwa this is the only way to go. Ini decisions kita bersama supaya kita bisa stay relevant to our customer. Nah untuk kesepakatan bersama itu, maka kita bisa berjalan sama-sama, synchronize. Ada nggak keputusan sulit? Setiap keputusan itu saya pikir sulit, gitu ya. Tetapi kalau kita agree bersama langkahnya ini, dan kita move on dengan decisions itu. Selalu benar? Nggak selalu benar decisionsnya. Nah disitulah kunci bagaimana di Bluebird meyakini bahwa setiap keputusan tuh, atau gini deh,
sukses atau gagal itu kemarin. Karena once kita bisa decide itu sukses, itu berarti sudah lewat. Kalau kita sudah nyatakan ini salah atau gagal, itu juga sudah lewat gitu. Jadi kita jangan terpuruk karena ada kesalahan kegagalan, kita jangan jumawa kalau ada kesuksesan. Makanya kita selalu harus open mind bahwa hari ini apa yang bisa dipelajari dari yang lalu yang gagal atau apa yang harus kita pertahankan ke depannya. Jadi mindsetnya selalu begitu. Makanya gitu iterasi yang terus berjalan di kita sehingga koordinasi, kolaborasi itu berjalan menerus gitu ya. Jadi kalau istilah kita pinjam istilahnya continuous improvement lah gitu kira-kira. Continuous improvement itu berarti inputnya harus dari 360, dari customer, dari employee, dari bahkan supplier kita. Itu kan partner kita untuk bisa mendeliver our service. Jadi kita pun berbicara kepada semua vendor-vendor kita apa yang bisa kita perbaiki. Apa yang kita bisa efisiensikan tadi sama seperti Paragon dan lain-lain, cost itu juga selalu penting untuk di-manage. Jadi selalu menjaga kedua-duanya dalam memberikan keputusan karena tidak semua keputusan selalu tepat. Dan kalaupun tepat sekarang belum tentu ke depannya tepat lagi. Tapi selalu kalau transformasi top down dan 360 untuk source kita. Saya termasuk salah satu yang mendrive bahwa middle management itu harus narik taksi. Atau narik rental, boleh juga kalau punya SMB umum manajemennya boleh juga narik bus gitu ya, bawa bus maksudnya jadi pengemudi bus. Tapi kenapa? Karena kita bisa berhadapan langsung dengan customer kita, penumpang, nomor satu. Nomor dua, bisa mereview sistem yang digunakan oleh driver setiap harinya, itu nomor dua. Ya, nomor tiga, merasakan dan mengapresiasi bahwa jadi driver itu tidak mudah. Sehingga tugas kita adalah melayani pengemudi supaya happy people can deliver happiness. Itu selalu founder kita bilang itu. Jadi itu yang paling kita kedepankan, human connections antara manajemen dengan frontliners kita, termasuk dispatcher. Tadi malam saya baru mendarat dari Palembang pun, ya saya nongkrong tuh di airport. Saya ngeliatin counternya, kenapa kok dia ngantri panjang tiba-tiba, sistem apa yang kita bisa perbaiki supaya lebih cepat untuk orang antriannya, gimana cara rotasi, apalagi petugasnya sudah cukup dan lain-lain. Jadi itu termasuk kesana bukan untuk ekspeksi, saya justru berpikir gimana membantu frontliners kita untuk bekerja lebih baik. Sehingga itu dua arah selalu sifatnya. Jadi dimulai dari siapa, semua orang di Bluebird harus melakukan itu bersama-sama. Karena nggak mungkin yang saya lihat sesaat itu juga selalu benar. Oke. Pak Arman? Mungkin saya jawab, mungkin gini dulu ya Mas. Soalnya kalau kita ngomongin menang dan kalah ini justru yang salah satu yang kami gugat juga ya. Hari ini ketika perusahaan itu makin besar, ketika cerita bagaimana sebuah perusahaan itu, jadi akhirnya kenapa kita selalu terminologinya menang kalah, untung dan rugi gitu ya. Jadi padahal ketika perusahaan itu membesar harusnya dia harus memberikan manfaat dan kebermaknaan yang lebih besar. Itu hakikat inti lah bagaimana harusnya kita ada di dunia gitu kan. Nah makanya itu di Paragon akhirnya purpose ya di atas itu cuma 3 kata tuh, bermanfaat, bertumbuh, berkelanjutan. Ya kan? Nah mungkin kadang-kadang di challenge juga kan. Emang Paragon gak butuh profit? Iya butuh pasti. Tapi profit itu adalah konsekuensi daripada kita memahami konsumen kita. Gitu. Sedalam apa kita bisa pahami konsumen kita ya sedalam itu juga kita bisa ciptakan. Tapi itu bukan tujuan. That's why kenapa hari ini Paragon memilih belief bagi kami bukan kami ini bukan tumbuh untuk manfaat, tapi justru karena kami ingin selalu bermanfaat maka itu kami tumbuh gitu. Nah sehingga bukan ya, jadi di kepala saya juga pada khususnya saya tuh nggak ngerasa ada menang dan kalah gitu, tapi justru ada keseruan yang ada gitu loh Mas, ya kan? Misalnya tiba-tiba loh kok bisa gitu ya dia ya, akhirnya saya bilang ya kayaknya ada opportunity yang nggak kita lihat deh, kayaknya ada sesuatu hal yang kita harus miliki capability-nya.
Maka itu Paragon suka melihat manajemennya seperti olahraga. Seru gitu ya, keseruan ke sana. Jadi kalau saya itu lagi di perusahaan, itu di lanyard saya itu ada peluit, ya kan. Dan saya tuh nggak suka meeting. Bagi saya meeting tuh, saya senangnya konsepnya time out, ya kan. Jadi kalau meeting tuh bagi saya cuma satu, ada meeting di Paragon, itu RUPS aja, yang lainnya dialog aja. Ya kan, dialog, ngobrol, time out, ya kira-kira ke sana. Jadi bentuknya seperti itu. Dan kita nggak pernah juga, ini ada salah atau benar, ya kita nggak pernah ngerti juga, ya kan. Yang penting kita berani untuk mencoba, untuk coba selalu relevan, ya kan. Dan saya juga selalu sampaikan kepada senior-senior di direksi di Paragon, itu saya buat juga tidak ada harga dirinya Bapak Ibu semua. Jadi kami menyebut board of director tuh eyang-eyang. Supaya yang diambil wisdomnya. Kan ini ya Pak Indra, kami itu kan consumer good, fast moving consumer good, kosmetik pula gitu kan. Ya apalagi, ya saya kalau misalnya saya memberikan pendapat, wah itu bisa semuanya rasa kaf semua. Ya kan, Wardah rasa kaf, makeover rasa kaf, ya kan. Jadi kalau saya tuh hari ini bikin brand, bikin produk baru, itu nggak butuh ACC saya. Bahkan kalau buat Tavi, yang dia bangga dengan brand yang YTTA, yang tahu-tahu aja, kalau sampai saya ngerti berarti kamu salah. Itu pedomannya gitu ya. Jadi kalau saya nggak ngerti, dia benar. Dan akhirnya ketika dia membanggakan Tavi, akhirnya bisa masuk di Bright Spot, dan karena saya nggak ngerti, akhirnya saya datang ke Bright Spot dengan kebetulan hari Jumat saya pakai batik. Nah benar. Kamu udah benar, saya yang salah. Nah kira-kira gambarannya seperti itu. Dan itu Paragon melihat bagaimana kompetisi dan lain sebagainya. Dan saya senang banget lihat kompetitor karena kompetitor itu adalah memperlihatkan bagaimana kita untuk selalu berinovasi. Terus kemudian saya suka kadang joke, kalau ada kompetitor artinya kita udah jalan yang benar. Ada dua kemungkinan, kita udah di jalan yang benar maka itu ada kompetisinya banyak. Justru yang kita ngeri kalau nggak ada kompetitor. Itu bisa jangan ada dua hal, salah jalan atau kita sangat pintar sekali dan rasanya enggak. Kayaknya mungkin kita harus mulai lihat dan kita kira seperti itu. Kalau cara kami melihatnya gitu. Agak filosofis sih tapi ya begitu gitu. Iya. Makasih. Oke, terima kasih Pak Arman. Pak Santoso menambahkan? Ya, tentunya apa yang dilakukan tergantung juga posisi ya. Dalam pengertian gini, memang pada zaman dulu akan sedikit beda dengan zaman sekarang. Kebanyakan kan anak-anak muda. Tapi ada beberapa basic prinsip yang menurut saya akan tetap kita pegang. Prinsip-prinsip yang kita harus aware. Sebagai leader, sebagai pemimpin, itu selalu semua orang akan fokus melihat pemimpinnya. Kalau pemimpinnya sudah punya mindset yang salah, kelakuannya nggak pas gitu ya dengan budaya perusahaannya, otomatis ya seperti itu pemimpinnya gitu ya. Itu menjadi salah satu. Jadi is a must kalau seorang pemimpin itu harus memiliki satu visi yang jelas, misi yang clear, tetapi jangan lupa harus humble. Ya, itu harus. Karena humble ini mengakibatkan orang itu bisa warm, bisa mengaccept banyak sekali ide-ide dari bawahan. Tapi ada satu hukum, bukan sudah hukum ya, tapi lebih ada satu situasi yang saya alamin dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Memang ini tergantung size perusahaan. Saya percaya bahwa perusahaan itu ada fasenya. Saya ibaratkan ada sebuah kapal. Ada kapal kano, masanya kita kapal kecil, kapal kano. Kalau kapal kano itu kan cuma 2 orang, maksimum 3 orang. Jadi kalau yang kaptennya bilang ke kiri, semua ke kiri, ke kanan, mau ke kanan. Karena kalau nggak nurut, guling itu kanonya. Itu pada waktu kita kecil. Tapi ingat pada waktu kita tumbuh dan menjadi kapal feri, beda. Sudah mulai ahli mesin, tapi mungkin sudah mulai menata organisasi. Ya, apalagi kalau kapal besar, udah puluhan ribu. Jadi manajerial dibutuhkan, tapi leadership tetap dibutuhkan. Leadership sebagai walk the talk, tetapi yang namanya manajerial penting. Nah,
di dalam suatu manajerial dan segenap tatanan karyawan, ada banyak rule of thumb yang kami pelajari. Semoga juga akan sama. Di dalam suatu tatanan people, organisasi ataupun mes gitu ya, selalu kok ada populasi mungkin 15-20% itu driver. Driver means pemimpinnya bilang ke kiri, dia mungkin akan banyak tanya, kenapa ke kiri Pak? Setelah dia dapat oke, ke kiri is the right thing dipikirnya, karena visi daripada leadernya, habis itu dia akan habis-habisan 20% itu adalah mensukseskan yang ke kiri. Ya, 20% mungkin akan menjadi driver untuk mengalami perubahan. Tapi kebanyakan mungkin 70-75% orang wait and see. Wait and see, lihat dulu lah, untungnya buat gua apa, gitu ya. Itu selalu ada di dalam satu organisasi. Nah, kita biasanya orang yang wait and see itu butuh proof dulu. Bener enggak? Apa bener ada untung-untungnya buat saya? Itu selalu ada. Nah, sisanya itu adalah selalu ada teroris. Sorry itu saya harus mengatakan teroris. Ngomong bagus kayak apapun berbusa-busa mengatakan, jelek gitu. Itu dia terlalu ini gitu. Selalu ada. Populasi itu selalu ada. Honestly, pengalaman saya mengelola waktu tadi service culture, ada itu semua. Jadi apa yang saya lakukan? Enggak mungkin saya lakukan perubahan 100%, enggak bisa. Yang saya bisa harus lakukan adalah 20% driver saya support mereka dan jadikan mereka menjadi pemenang dan biarlah mereka mengatakan testimoni sendiri terhadap apa yang mereka lakukan. Dan benar apa yang kita ucapkan. Dia di-appreciate, dia appreciate. Ya. Nah, kalau sudah itu berkali-kali, biasanya 75% itu mulai berubah. Oh iya ya, tidak seperti yang saya duga gitu ya. Nah, terus yang teroris gimana? Tetap aja ngeledek ya, teroris itu mah bisa-bisanya dia aja gitu ya. Jadi itu selalu ada. Nah, nanti ada cara-cara tertentu untuk mengelola terorisnya gitu ya. Jadi intinya itu adalah my experience, mungkin sedikit beda di dalam populasi, tapi kok saya percaya rule of thumb ini benar. Ya, silakan nanti teman-teman atau Bapak Ibu coba review sendiri, benar nggak apa yang saya sampaikan. Demikian Pak. Terima kasih Pak San. Oke, baik. Satu pertanyaan terakhir tapi jangan panjang-panjang, langsung aja ditujukan ke siapa. Silakan Mbak, yang di depan. Ya. Oke, selamat sore Bapak. Pertanyaan saya cuma satu, dari ketiga perusahaan yang besar ini, bagaimana sih cara menghadapi kultur anti fraud? Jadi selama ini kan untuk fraud ini kan juga jadi masalah ya untuk perusahaan ataupun di dalam bidang retail, dan ini kan juga relevan dengan perusahaan yang Bapak pimpin. Mungkin dari masing-masing perusahaan besar ini bisa kasih insight untuk kami semua. Terima kasih. Oke, kita mulai dari Pak Santoso yang teroris ya. Karena ada teroris ya. Fraud selalu datang dua hal, satu adalah internal fraud dan yang kedua adalah external fraud. Ya, di dalam suatu proses selalu saja kita kebetulan memang punya guidance bagaimana memanage risiko, terutama risiko fraud. Nah, dalam hal ini kita harus menjaga dulu di dalam suatu proses kita, sistem kita. Kita harus memiliki dua mode, yaitu external fraud dan internal fraud. External fraud tentunya dijaga dari mana? Dari kita sendiri harus melindungi diri kita, tapi yang tidak boleh dilupakan adalah melindungi konsumen kita. Ya, melindungi konsumen kita, karena sebetulnya kalau di perbankan pada prinsipnya itu kita itu memberikan pengamanan seperti gembok dengan kunci aja.
tinggal kuncinya satu atau kuncinya kombinasi beberapa kunci. Permasalahannya konsumen sudah diberikan gembok dan kunci beberapa. Sayangnya namanya konsumen tuh karena tidak memiliki pemahaman yang ini. Gembok sama kuncinya itu diserahkan semua kepada fraudster. Nah, itulah tantangan buat kita untuk senantiasa tidak putus-putusnya melakukan edukasi dan literasi kepada mereka. Ya, tapi di luar itu, kalau fraud di sistem, maksudnya komputer, hack dan lain-lain, itu adalah senantiasa melakukan awareness karena semua titik-titik connectivity ke sistem itu selalu kita kasih guidance. Dan kita punya alert sendiri, jadi punya sistem mana yang indikasi ini fraud dan penyebabnya apakah ada satu pintu yang dibuka di internal sehingga fraudster bisa masuk. Jadi itu kita dalamin semua dan kita kasih tahu untuk do and don'ts ya. Dan finally adalah kita lakukan tes, pengetesan. Tes ini sebagai ujian assessment seberapa ketahanan terhadap internal kita untuk menghadapi serangan-serangan fraud seperti itu. Demikian kira-kira tipsnya. Silakan Pak Harman. Silakan Pak Andre, fraud. Boleh oper-operan nih kayaknya. Oke, jadi sama seperti di BSA, saya pikir kalau anti fraud itu gimana ya, namanya manusia itu kalau ada lubang ya dicarilah lubangnya. Digunakanlah manfaatnya gitu ya. Jadi ya satu baik internal maupun eksternal kita harus selalu secara kontinu melihat mana lubang-lubang yang kita harus jaga kita tutup. Dan selalu itu akan ada yang baru. Jadi kalau yang dari sistem anti fraud kita bisa create sistemnya. Tetapi yang humannya bagaimana kita membuat mindset dan ekosistemnya sekitarnya. Tadi kalau saya meminjam istilahnya Pak Hendra kan 70% plus 20%-nya itu yang penting kan. Itu yang normal ya, jangan sampai 70%-nya yang teroris gitu kira-kira kan. Nah kalau 70% teroris celaka. Sama halnya sistem itu perlu dibuat supaya ekosistem itu terjaga. Bahwa walaupun ada kesempatan tapi kita bisa tahu loh gitu loh. Nah kita menerapkan banyak teknologi juga embedded di situ mulai dari trackingnya, movementnya, kegiatan dan lain-lain sehingga contohnya meyakinkan customer juga bahwa kita tahu pergerakan kendaraan supaya nggak terjadi dalam tanda kutip ya kalau jalan tolnya exitnya kelewatan ini disengaja apa enggak nih kan itu juga bentuk fraud tuh sebenarnya buat kita di Bluebird ya. Jadi kita punya trackingnya sehingga pada saat karena kita membuka komunikasi langsung dengan customer kita langsung buka kita langsung kasih tahu bahwa ya ini fraud dan ini bukan fraud gitu. Sistem pun juga harus diupdate, mau warning ya istilah saya again lagi kalau namanya Google Map tahu banyak tapi nggak selalu benar. Di kita juga sistem juga sama, tahu banyak tapi belum tentu selalu tepat gitu. Jadi selalu ada orang yang melihat hasil review, warnings, alarms supaya ada perbaikan. Baik di sistem, perilaku, prosedur supaya fraud itu ya berkurang. Kalau bisa nol. Jangan kasih kesempatan terlalu lama pintu itu dibuka. Ya itu kan sama kan istilahnya kalau kita tahu ada pernah saya ambil 1 menit lagi karena situasi dan kondisi yang memungkinkan fraud itu juga diakibatkan karena itu dianggap normal. Jadi kalau kita di Bluebird satu-satunya tagline yang ada di hall kita itu adalah kejujuran kunci kesuksesan. Kita percaya bahwa itulah yang membawa kesuksesan. Sama seperti tadi Pak Harman bilang profit ya penting tetapi itu result kan. Dari usaha kita yang kita continue selalu lakukan. Jadi suksesnya di Bluebird itu juga adalah akibat dari kejujuran kita dalam bekerja, kejujuran kita dalam melayani dan sebagainya. Jadi itu yang kita kedepankan sebagai nilai juga sih mindset. Jadi yang fraud itu yang gak normal gitu ya. Terima kasih. Oke terima kasih Pak Andre. Pak Arman sudah belajar. Oke. Iya Pak Indra, tadi maaf Pak Andre dulu karena saya lagi belajar banget nih mengenai ini ya. Karena fraud ini benar-benar mengganggu
dan akhirnya menjaga kelurusan niat, karena saya tuh waktu mendapat amanah gitu ya di Paragon, ya kita ingin bagaimana Paragon adalah tempat Paragonian kita sebutnya, jadikan Paragon adalah tempat untuk menjalani hidupnya, untuk bermakna dan bermanfaat gitu kan. Dan saya selalu bangga dengan trust people accountability dibandingkan hold people accountability. Ya. Tapi ternyata ya akhirnya terjadilah beberapa fraud dan beberapa orang gitu ya. Akhirnya tuh saya emang renung dalam ya, oh iya saya tuh baru paham ya. Kita ini masih di dunia. Jadi memang ada ahli surga dan ahli neraka, itu dia masalahnya. Cuman akhirnya, tapi saya juga jadi merasa berdosa, oh iya ya. Jadi dulu kan suka bercanda, oh ini apa sih Bang Napi gitu ya. Oh ya saya pikir, oh ya saya merasa bersalah kalau misalnya opportunity, conflict of interest dan segalanya itu gak dijaga dengan baik. Jadi akhirnya 3 tahun, 4 tahun belakangan ini kita risk management berjalan dan semuanya. Kebetulan baru minggu lalu biasa ada di awal bulan kayak di bulan-bulan seperti ini kita ada laporan-laporan update mengenai ini gitu ya. Dan alhamdulillah hari ini udah mulai terus meningkat gitu pengamanannya, juga kasus-kasusnya dan lain sebagainya. Tapi akhirnya kemarin saya ketemu tim audit, akhirnya saya bilang oh iya kalian ini pokoknya arahan saya cuma satu. Saya ingin jangan sampai orang yang baik ada di perusahaan akhirnya itu jadi berbuat yang tidak baik karena sistem. Artinya kita ikut berdosa. Nah tapi bagaimana caranya adalah orang yang punya niat tidak baik, akhirnya kita punya sistem yang baik, punya value yang baik, akhirnya dia malah jadi orang baik di dalam perusahaan. Nah itu bagian dari cerita kita menciptakan, meng-create karakter yang lebih baik. Ya kira-kira seperti itu. Kalau konsepnya dan sistemnya sama seperti banking udah pasti udah luar biasa sekali. Begitu juga dengan Pak Andre, saya paham banget Pak itu bagaimana memanage di orang-orang di depan. Nah tapi ya ini adalah upaya kita, akhirnya saya melihat ini, oh iya ya, ini bukan sekedar kadang kan kalau kita di muslim kan amar ma'ruf nahi mungkar, kadang amar ma'ruf itu mudah untuk diucapkan, ketika mencegah kemungkaran itu bukan cerita yang mudah. Dan waktu itu waktu pertama kali Paragon punya whistleblower tuh kok gak enak gitu ya. Tapi lama-lama akhirnya ada awareness dan semuanya, oh ya ini bagian dari kita menjaga. Akhirnya salah satu konsepnya di Paragon awareness untuk whistleblower itu adalah kita jaga kita. Jadi saling menjaga, kira-kira begitu. Makasih. Pak Icit, nambahin satu aja. Silakan Pak Santoso. Satu hal yang berdasarkan pengalaman kami yang sangat penting, yaitu jangan pelit memuji orang dan mengapresiasi orang pada saat dia melakukan yang benar. Itu poin yang penting. Sama pada waktu kita melihat ada orang yang melakukan yang benar, termasuk satpam tadi. Dia suka menemukan dompet ataupun apa, melakukan yang benar. Kita apresiasi dan bikin seremoni. Ya, bikin seremoni, ini loh satpam yang berhasil melakukan hal yang benar. Yang salah kita pertama akan bertahap, kita coach dulu, mana yang benar. Ya, nah, nanti beberapa kali kalau ternyata ngotot ya itu sudah kategori yang tadi 15% tadi. 5% itu teroris gitu ya. Ya, tapi yang sangat penting sebetulnya gini, membikin satu budaya mengapresiasi untuk melakukan yang benar. Nah ini sangat powerful, apalagi dilakukan seorang leader gitu. Kira-kira gitu tambahannya. Baik Pak Santoso, tepuk tangan. Oke Pak, tadi kita sudah banyak bicara pada hari ini, bicara mengenai trust, bicara mengenai apresiasi, bicara mengenai manfaat. Nah tadi Pak Santoso sudah memberikan tips bagaimana cara membangun budaya yang baik, apresiasi. Kalau dari Andre dengan Bluebird ya, tipsnya apa kalau misalnya perusahaan ingin memperbaiki internal, tapi usianya sudah ya let's say 20 tahun, 30 tahun dan tidak beres-beres, bagaimana caranya? Harus memulai dari mana? Memperbaiki internal, memulainya harus dari mana? Dari pemimpinnya kah?
dari manakah? Reviewnya harus 360 aja sih. Kalau memang ada sesuatu yang harus diperbaiki, ya kita transparan apakah ini sistemik, berarti dari atas sampai bawah, atau sektoral, hanya bagian tertentu. Itu baru kita bisa mendefine langkah yang perlu dilakukan. Apakah transformatif atau reformatif gitu. Jadi itu ngomongnya seakan-akan kayak teori ya, tapi kira-kira konsepnya gitu ya. Karena kadang-kadang perbaikan itu ada yang harus cepat, ada yang baru bisa dilakukan misalnya melibatkan sistem, perbaikannya ya butuh waktu biasanya kalau sistem. Butuh waktu. Ya. Kalau orang pun juga butuh waktu tadi pembinaan. Kalau di Bluebird kita bilang selalu beri kesempatan untuk dibina bagi yang mau. Kalau yang tidak mau ya dibinasakan gitu. Pilihannya cuma dua, mau atau tidak mau. Kalau dia mau pasti harus kita bisa bantu. Pasti. Gitu. Baik Pak Andre. Pak Harman mau menambahkan sebagai penutup Pak? Oke, kalau saya setuju sih, mungkin juga Pak Andre juga sampaikan Pak Santoso, kalau kita mau lakukan perubahan itu emang harus dimulai dari leadernya Pak. Harus leadernya yang mulai, ya kan. Jadi kayak waktu kami menghadapi digital juga, kalau Pak Andre mungkin ada taksi digital, kita juga menghadapi bagaimana media digital itu kan. Terus akhirnya kita meeting, sebenarnya Bapak Ibu semua yang ada ini, yang ini, itu akun TikToknya udah pada ada belum? Kan? Belum ada. Ya kan, nah gimana mengerti bagaimana ceritanya, semuanya dan lain sebagainya. Nah jadi memang akhirnya itu memang harus kita mulai dari kita, memberikan contoh, memberikan teladan. Dan saya rasa kita punya satu wisdom kepemimpinan Ingar Sosung Tulodo. Jadi pemimpin itu memang harus memberikan teladan, di tengah dia akhirnya Ing Madio Bangun Karso. Jadi di Paragon itu adalah satu juga Gemba, jadi saya pagi ini baru mendarat juga dari Semarang Pak. Jadi saya kemarin di Semarang karena Paragon lagi adakan pergantian sistem. Saya ingin melihat langsung dan mendengar dan merasakan fakta yang adanya seperti apa. Walaupun pertama kali program Gemba itu ada, tiba-tiba saya dituduh, wah ini micromanage, enggak, ini Ing Madio Mangunkarso. Ya kan? Nah dituturi Handayan itu juga suatu wisdom yang sangat luar biasa di mana akhirnya ketika ada kita di belakang itu harus selalu memberikan support. Nah tadi juga terinsight dengan cerita Pak Santoso juga sebagai seorang leader itu juga bukan hanya juga memberikan teladan, memuji, tapi juga harus mungkin bagian dari anti fraud tadi ya, berani untuk menegur ya. Saya jadi terinsight ya, kan kalau di Paragon tuh kantornya pisah-pisah. Nah kadang-kadang anak-anak tuh suka pindah-pindah pakai ini Pak, pakai motor gitu ya. Dan seringkali yang nggak boleh juga adalah pembiaran. Jadi waktu itu di depan saya itu bukan Cheng 3 lagi Bapak Ibu semua teman-teman, tapi Cheng 4. Wah di depan saya Cheng 4, berempat gitu naik motor. Saya bilang, aduh saya juga lagi pusing. Tapi kalau nggak saya tegur, nanti dia bilang, Pak Harman kemarin saya lewat nggak diapa-apain ya gitu kan. Ya kita memang harus tegur langsung gitu ya setiap hal-hal yang tidak proper, apalagi mengenai keselamatan dan semuanya. Nah itu bagian ini ya, mungkin teman-teman nanti hari ini mungkin teman-teman di sini udah banyak leader ya, gimana pun juga bukan berarti negur tuh enak ya, kan lah energi pasti lebih senang untuk ngomongin baik daripada kita akhirnya negur orang kan, tapi kalau nggak kita lakukan itu akhirnya jadi pembiaran. Ketika pembiaran ada seperti tadi Pak Andre Pak Santoso bilang, itu akhirnya perubahan itu juga nggak terjadi. Jadi emang kita harus sangat strict dan saya selalu senang bahwa leadership itu pada prinsipnya adalah influencing. Itu sih. Terima kasih Pak Harman. Pak Santoso, satu. Ada yang mau ditambahin? Cukup? Cukuplah Pak. Cukup. Oke, Fortune People, mari kita beri tepuk tangan ketiga narasumber kita yang sangat istimewa. Andre Djoko Sutono, CEO Bluebird Group. Harman Subakat, co-founder dan Group CEO Paragon Corp. Dan Pak Santoso, Direktur of Bank Sentral Asia. Silakan Suci, saya kembalikan ke kamu. Baik, terima kasih banyak Bapak Hendra dan terima kasih kami mohon berkenan kepada Bapak Harman, Bapak Andre, Bapak Santoso untuk berkenan bangkit berdiri. Dan untuk yang pertama, kita akan memberikan penghargaan terlebih dahulu kepada Bapak Harman Subakat
yaitu Business Person of the Year 2024 yang sempat tertunda. Boleh kita berikan tepuk tangan hadirin sekalian. Sekali lagi ini adalah Business Person of the Year 2024 yang sempat tertunda. Diberikan langsung oleh Bapak Hendra kepada Bapak Harman Subakat, Co-Founder and Group CEO Paragon Corp. Baik, dan setelah ini juga Bapak Harman akan mendapatkan token of appreciation. Baik, dan selanjutnya Pak Harman berkenan menerima ini adalah token of appreciation. Ya, kita masih melihat ke kamera, 3, 2, 1. Satu kali lagi, 3, 2, 1. Baik, dan untuk selanjutnya kami mengundang Bapak Andre Joko Sutono, CEO Bluebird Group. Untuk berkenan menerima token of appreciation. Berkenan Pak melihat ke kamera, 3, 2, 1. Satu kali lagi, 3, 2, 1. Dan untuk selanjutnya Bapak Santoso, Director of Bank Central Asia. Baik, 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Baik, dan berkenan bergabung bersama Bapak Andre dan juga Bapak Harman. Pak Hendra mungkin di tengah, berkenan Bapak. Kita akan berfoto bersama, setelah itu akan ada pengambilan video bersama-sama.